Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh kembali bertemu dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami dari tim ASI Jakarta bersuka cita boleh bersama lagi bertemu dengan Bapak Ibu di rumah, dimanapun berada. Kiranya kami berharap dari diskusi ini kita mendapatkan inspirasi baru yang boleh menguatkan iman kita kepada Tuhan. Di studio sudah ada Bapak Kaunang. Shalom, puji Tuhan selalu. Apa kabar Pak? Baik Pak. Baik. Dan ada Bapak Fajar juga. Iya, terima kasih puji Tuhan pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Gimana? Ya, luar biasa. Luar biasa. Pemirsa, sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, ada baiknya kita mengundang Roh Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita, agar diskusi kita ini penuh dengan hikmat dan membawa kebaikan bagi diri kita. Kita minta Pak Fajar mimpin dalam. Baik, kita tunduk dalam. Kembali kami datang menghadap kehadiran Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, pelajaran yang akan kami bahas mengenai kemenangan yang akan kami peroleh. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu mendiami hati setiap kami, supaya kami dapat boleh memahami firman Tuhan seperti halnya Daniel. Ya, kami dapat boleh melihat bagaimana kemenangan Tuhan sudah janjikan dan memberikan satu keyakinan bagi kami untuk tetap setia kepada Engkau. Pimpin dari awal diskusi ini Tuhan, biar ini menjadi satu pelajaran yang terindah yang dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pemirsa yang melihat dan mendengar akan firman ini. Terima kasih Tuhan untuk selalu mendengar doa kami. Kami direspon dan kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pemirsa di rumah, kita masih fokus kepada Daniel. Dan kali ini ada judul yang cukup menarik, dari pertarungan kepada kemenangan. Ternyata pengalaman Daniel bukan berjalan seperti mulus, seperti jalan tol. Tetapi banyak tantangan. Ya. Ada tantangan yang luar biasa. Tetapi kita lihat ketekunan Daniel. Dan pertolongan Tuhan boleh menolong dia mendapatkan sebuah kemenangan untuk kembali ke Yerusalem, kembali ke kampung halaman mereka. Mari kita minta Pak Kaunang memberikan gambaran yang lebih luas mengenai diskusi kita dari pertarungan kepada kemenangan, Pak. Silakan Pak. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya coba memberikan beberapa vokabuleri ya. Ya. Yang pertama adalah penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris ya, dalam buku Daniel pasal 10. Yang di sana ada kata Mikael, itu artinya Yesus Kristus. Di sana ada Gabriel, itu artinya kepala bala tentara malaikat sorga. Dan tentunya ini terjadi di era Media dan Parsi ya, khususnya Raja Kores dan putranya. Nah, ini sedikit segelintir dan otomatis Daniel ini adalah tipikal orang yang dipercaya oleh Tuhan. Itulah sebabnya pada saat dia menghadapi malaikat atau Yesus Kristus, maka dia tersungkur pucat dan tidak sadarkan diri. Nanti dibahas ke depan. Namun inti di sini adalah antara perang kosmis. Yesus dan iblis, seperti yang kita belajar dalam buku Kejadian pasal 2 dan 3, dan juga aplikasi yang mudah dimengerti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam buku Efesus 6 ayat 12. Bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan ini merupakan satu solusi yang luar biasa bila mana Daniel libatkan Gabriel dan Mikael itu. Inilah tips sukses. Dan menariknya, mari kita ikuti satu persatu ya pelajaran ke depan. Jadi Pak Fajar ya, ini lagi kembali minggu lalu kita pelajari bagaimana Daniel dalam hal berdoa. Iya. Sekali lagi dibahas lagi berdoa dan berpuasa, bagaimana Daniel menghadapi semua tantangan yang dihadapinya, bagaimana beratnya beban pikirannya. Silakan. Terima kasih. Ini saya semakin menarik di pelajaran kita ya. Saya senang sekali tadi dengan yang disampaikan oleh Bapak Kaunang. Amin. Ini sebetulnya pertarungan kosmis. Alam semesta antara yang baik dan yang jahat. Dan Daniel ya merupakan bagian dari pertarungan itu ya. Dan dia merasa bahwa dia tidak sanggup ini. Karena siapa yang akan memberikan pengaruh yang besar ini, antara apakah pengaruh yang jahat atau pengaruh yang baik ya.
Sementara yang pengaruh yang jahat mencoba untuk menggagalkan semua nubuatan-nubuatan, bahwa yang masa 70 tahun sudah mau berakhir, tapi banyak sekali keputusan yang dipengaruhi ya. Oleh karena itu dia berdoa sekali dan berdoa. Saya menyadari bahwa Daniel ini menghadapi satu tantangan percobaan yang sangat besar juga. Dan usia Daniel pada waktu itu hampir berarti 90 tahun, jadi 90 tahun ya. 90. Jadi sudah cukup tua dia berada di lingkungan negara Babilonia maupun di Media Persia ini. Kita coba lihat pada Daniel pasal 10 ayat yang pertama. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkanlah firman itu dan diperhatikanlah penglihatan itu. Jadi perlu digarisbawahi ini. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Artinya benar-benar kesusahan yang harus dialami oleh bangsanya sendiri. Benar nggak bisa pulang nggak? Bisa bangun nggak? Ternyata kan bisa bangun Yerusalem pada zaman Esra dan Nehemia. Itu kan banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Bisa nggak itu akan dibangun? Sesuai nggak dengan kekuatan itu yang beban yang dialami oleh Daniel. Tapi sekali lagi, pada waktu Daniel dia menghadapi pencobaan dan kesusahan yang besar ini, apa yang dia lakukan? Yang dilakukan adalah berdoa. Dan yang kedua adalah berpuasa. Berdoa dan berpuasa memohon pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan juga membantu. Karena bisa jadi keputusan dari Raja Kores dia bisa membatalkan, jangan disuplai lagi logistiknya untuk membangun Yerusalem. Dan akhirnya malah tidak jadi. Nah ini pengaruh-pengaruh yang ini dia doakan kepada Tuhan, dia bawakan dari doa. Tidak tanggung-tanggung, dia berdoa dan berpuasa 3 minggu. Dan pada hari yang ke-24 dia udah nggak sanggup lagi. Dan ini sangat berat sekali. Dan sangat berat. Tapi dia tetap berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Ini menjadi satu pelajaran yang terbaik buat kita semua ya. Pada waktu kita menghadapi kesusahan, problema, dan satu halangan kita tidak ada satu jalan satu-satunya berdoa dan berpuasa. Selain kita berdoa secara pribadi, kita juga berdoakan kepada orang lain. Even though meskipun mungkin doa kita butuh waktu jawaban dari Tuhan, tetapi tetaplah kita berdoa dan berpuasa. Seperti halnya. Luar biasa. Senjata kita Amin. Iya, betul. Lain daripada berdoa. Iya. Sekali lagi. Daniel aja menggunakan itu. Iya. Apalagi kita tahu Daniel orang yang luar biasa. Ya, Amin. tentu kita ingin seperti Daniel Iya, juga. betul. Dia juga mengandalkan doa dan berpuasa. Tentu kita mengandalkan hal yang sama. Iya. Nah, mungkin Pak kewenangan ini, lanjut ini, penglihatan sang pemimpin. Iya. Ya, yang perlu kita bahas apa ini penglihatannya ini, yang bisa memberikan gambaran kepada kita apa sebetulnya yang sedang terjadi. Silakan. Jadi saya coba membuat perbedaan antara Old Testament dan Perjanjian Baru. Ya. Yesus yang ada di Perjanjian Baru sangat mudah dipahami. Sangat mudah melihat penampilan Yesus, senyuman Yesus, touch zaman Yesus. Tetapi kalau kita lihat dalam buku Daniel 10 ayat 49, ini diibaratkan seperti seseorang yang memang menakutkan. Ini menurut firman Allah. Sehingga Daniel dan teman-teman pun yang ada di sampingnya jatuh pingsan. Saya tidak akan bahas karena ini mudah dimengerti saja, sudah bisa baca. Tetapi yang dapat digambarkan di sini adalah Michael itu atau Yesus Kristus digambarkan sebagai 3 hal yang penting. Pertama adalah sebagai kepala panglima bala tentara. Bisa saya sebut dengan bala tentara sorga. Yang kedua, Daniel melihat bahwa panglima bala tentara ini sebagai seorang pemimpin yang besar yang akan menghakimi kita dalam buku Daniel pasal 11. Dan yang berikut, yang luar biasa menurut catatan pena inspirasi, bahwa yang dihadapi ini adalah Mesias yang begitu luar biasa. Penjabaran apa yang bisa kita dapat di sini adalah bahwa sebagaimana Yosua melihat pemimpin bala tentara ini sebelum kota Yeriko dihancurkan, sama juga seperti Musa di padang belantara, Allah katakan, tanggalkanlah kasutmu, karena di mana engkau berdiri adalah tempat yang suci. Ini menggambarkan bahwa tidak ada sosok yang luar biasa, yang hebat, yang punya kekuatan yang lebih segalanya. Hanya Yesus Kristus. Inilah aplikasi yang sederhana di dalam buku Daniel pasal 10 ayat 4-9. Yang bisa membuat kita kuat. Dan berulang-ulang Daniel katakan, baik dalam doa,
dan cara penyampaian kepada Raja Kores yang akan datang. Bahwa hamba adalah memiliki seorang Allah yang lain. Allah yang tidak dapat dipahami oleh tuan-tuan. Dan Allah itu adalah seperti saya gambarkan tadi. Kepala bala tentara yang besar, pemimpin yang hebat, dan Mesias yang akan menghakimi di ending 2300 petang dan pagi. Itu Pak yang menarik, Pak. Saya kira Daniel pun diberikan kepercayaan yang luar biasa ya, karena melihat penglihatan itu, sehingga dia lebih yakin bicara kepada sang raja, untuk kembali kepada apa nubuatan yang terjadi, supaya mereka boleh kembali ke tanah yang mereka miliki. Jadi ini suatu gambaran bagaimana kita diyakinkan oleh karena doa, puasa, yang melihat penglihatan itu menjadi lebih yakin lagi. Ini lebih dalam lagi, disentuh oleh malaikat. Ini lebih menyakitkan lagi. Jadi saya kira Pak Fajar, silakan. Amin. Ini benar-benar saya sadar banget. Daniel sudah cukup usia lanjut, kemudian dia harus menerima beban dari bangsanya sendiri. Apakah ini berhasil atau tidak, mereka membangun tembok. Saya yakin, dan dia melihat ada satu kekuatan besar yang mencoba untuk menghalangi pembangunan tembok Yerusalem ini, dan akan membawa dampak dia nggak bisa melihat bangsa Israel itu sengsara, Daniel ini. Jadi dia memohon pertolongan, benar-benar memohon pertolongan. Pada waktu dia menerima penglihatan di tepi sungai Tigris yang ada di Babilonia, di Parsi itu, dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Dan Gabriel ini dia menyentuh si Daniel. Sentuhan yang pertama itu menyanggupkan Daniel untuk mendengar. Sentuhan yang pertama menyanggupkan Daniel untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar kata-kata penghiburan yang disampaikan oleh Gabriel ini. Si Daniel ini memang benar-benar dikasihi oleh Tuhan ya, dikasihi oleh Tuhan. Mungkin karena kedekatan dia dengan sering dia komunikasi dengan Tuhannya yang ada di surga, sehingga dia beroleh kasih sayang daripada Tuhan. Jadi sentuhan yang pertama oleh Gabriel ini menyanggupkan dia untuk mendengar kata-kata penghiburan ini. Kemudian sentuhan yang kedua itu dia bilang disentuh, ada satu kekuatan kuasa yang menyentuh di bibir saya, sehingga dia sentuhan yang kedua itu membuat dia bisa berbicara kepada Gabriel, bahwa mengungkapkan apa yang menjadi satu derita yang dialami oleh Daniel dan bangsanya ini. Karena dia beban yang dia rasakan, kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel itu, dia pengennya udahlah berakhir, berjalan dengan baik, pembangunan lancar atau bagaimana gitu ya. Itu yang diinginkan oleh Daniel. Sentuhan yang ketiga memberikan Daniel kekuatan. Dia bisa berdiri karena dia udah sanggup. Dia pingsan berapa kali dia. Tapi benar-benar Gabriel ini memberikan satu pengharapan bahwa akan ada satu kemenangan, bahwa Michael ya, seorang pemimpin bala tentara Tuhan, akan menolong, memberikan satu pengaruh kepada Kores supaya dia memberikan izin bangsa Israel dapat boleh pulang dan membangun kotanya ini. Itu yang dirasakan oleh. Jadi kadang-kadang doa dan puasa pada waktu kita tidak sanggup, pasti Tuhan akan memberikan sentuhan. Ada satu lagu yang sekali, sentuh hatiku, gitu kan. Jadi benar-benar dia firman Tuhan menyentuh hati kita, dan Tuhan, saya rasa bahwa Tuhan yang ada di surga pada waktu kita memohon pertolongan Tuhan akan memberikan satu sentuhan kepada kita, menyanggupkan kita agar kita memiliki satu kekuatan dalam menghadapi semua pencobaan atau mungkin persoalan orang lain yang kita bawa dalam doa. Apalagi di dalam satu kebutuhan yang luar biasa. Dan kita mendapatkan sentuhan dari Tuhan. Saya kira ini suatu mukjizat bagi kita. Amin. Baik Pak, kau nangis. Jadi ada lagi setelah sentuhan ini ada pertarungan besar, Pak. Betul. Yang sepertinya mulai dari awal dunia sampai nanti kedatangan Yesus, pertarungan besar ini masih terus. Silakan Pak. Jadi saya hanya meringkaskan 3 poin penting. Di dalam buku Daniel 10 ayat 20-21, para pemirsa kalau mau baca sangat menarik isi dari Daniel 10:21 ini. Pertama, memang Daniel kebiasaannya yang berdoa. Kita sudah diskusi tadi. Yang kedua, memang di luar jangkauan
bagaimana iblis yang menurut Kauna, iblis sebenarnya tidak boleh melawan Michael dan Gabriel. Secara posisi, by position dan sebagainya memang kalah. Tetapi inilah kuasa iblis. Memakai ante-antenya yang kita sebut dengan Raja Babel, media Parsi, dan ke bawah lagi. Sehingga masa berakhir ada 1844. Kita lihat, inilah kuasa yang kita sebut dengan iblis. Melawan Michael dan Gabriel, itu tidak masuk akal. Tetapi poin yang ketiga, mengundang satu reaksi positif, baik kepada pemirsa dan kita dimanapun kita berada, bahwa proses baik suci di Yerusalem menggambarkan baik suci di mana kita berada saat ini. Ingat, baik suci itu adalah kudus, suci, kadas, di mana kita bisa datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Tuhan, membaca firman Allah, berdoa. Itulah aplikasi sederhana yang sementara diperjuangkan antara Yesus dan iblis. Karena doa Daniel. Nah, sudahkah saudara tertarik untuk datang ke Ka'bah yang suci, gereja saat ini, untuk berbakti kepada Tuhan? Itu aplikasi sederhana. Nah, ini yang Untuk menarik. memuliakan Tuhan. Ya, betul. Ya. Mungkin tidak perlu juga dari kita sendiri Betul. untuk menggerakkan hati Ya. kita Ya. untuk memang mulai Ya. melakukan sesuatu Ya. sebagai penghormatan kepada Tuhan yang melalui doa kita, Ya. melalui puasa kita, Ya. melalui perbaktian Amin. kita. Ya. Ya, karena yang kita lawan ini Ya, lebih berkuasa dari kita, Pak. betul, Pak Dars. Sebagai manusia, Ya. kita tidak sanggup Ya. yang melawannya. Menurut Rasul Paulus, roh-roh di udara. Wah. Ya. Jadi mungkin Oke. Pak Fajar, ini kita lanjut ini mengenai pemimpin yang menang. Iya, Tentu benar. saya juga ingin menang, Pak. Iya, Kita betul. semua ingin menang. Iya, benar. Jadi kalau kita pelajari pemimpin yang menang ini, kita berharap kita juga Amin. menang. Ya, silakan. Iya, di sini inilah sukacita dari kitab Daniel ini ya. Kita pemimpin yang menang ya. Kita sudah tahu bahwa akhir dari pertarungan ini ada satu kemenangan yang diraih. Ya. Saya tertarik sekali dengan apa yang dilihat oleh Daniel di dalam pasal yang ke Ya. Daniel pasal 10 ayat yang ke 4 ini ya. Kita coba review lagi. Daniel pasal 10 ayat 4. Pada hari ke-24 ketika aku ada di tepi sungai Tigris, kemudian kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap dan suaranya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Apa yang disaksikan, yang dilihat oleh Daniel, itu yang dilihat juga oleh Yohanes Sang Kekasih di Pulau Patmos. Sosok yang sama. Sosok yang sama yang penuh dengan berkilau-kilauan yang sangat agung sekali. Lain tidak lain itu sebenarnya adalah Yesus Kristus. Dua orang saksi itu sudah cukup menguatkan bagi kita. Kita percaya bahwa seorang yang akan menjadi pemenang itu adalah Yesus Kristus. Pada waktu Gabriel menyatakan bahwa yang menolong kita itu adalah si Mikael, seorang pemimpin ini, dan tidak lain adalah Mikael ini adalah Yesus Kristus sendiri yang disaksikan oleh Daniel, yang matanya seperti suluh, kemudian suaranya seperti gemuruh api, yang disaksikan juga oleh si Yohanes Sang Kekasih di Pulau Patmos. Orang yang sama, yaitu Yesus Kristus yang memberikan satu kemenangan ini. Nah, buktinya apa Yesus bisa mengalahkan? Pada waktu dia dicobai di padang gurun, dia bisa mengalahkan dari setan. Godaan setan 3 kali berhasil dikalahkan. Pada waktu di kayu salib, Yesus mengorbankan dirinya, kemenangan yang dia bangkit, dia kembali ke surga, dia menjadi seorang pengantara buat kita. Saya rasa kalau kita pegang kepada kita tahu bahwa pemenangnya adalah Yesus. Kenapa kita tidak akan pegang terus Yesus? Jangan lepaskan Yesus. Karena inti dari tokoh utama, inti dari kitab Daniel pada waktu kita belajar, tokoh utamanya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dia muncul pada Daniel pasal yang ke-10. Dan kita lihat bahwa kita pelajari kitab Daniel ini, bahwa Allah dan Tuhan itu mengendalikan sejarah. Mengendalikan sejarah itu semuanya. Kita coba review bahwa Yesus sendiri menjadi tokoh utama, dia mengendalikan semuanya, dan kemenangan yang akhir yang kita lihat.
Jadi kalau kita ingin menang, Ya, kita harus ikut Yesus. ikut Yesus. Amin. Ya, betul. Ya, Yesus mungkin yang dari pertama. diskusi kali ini, Ya. Pak, Kaunan kasih Ya. beberapa gambaran, Pak, supaya pemirsa boleh. Jadi gambaran yang jelas Pak Darwis adalah dalam buku Alfa Omega jilid 4 halaman 172. Yang menarik di sini Pak, 3 pekan lamanya Gabriel bergumul dengan kuasa-kuasa gelapan. Kenapa tidak 1 jam, 1 detik? Iya. Karena memang dikatakan bahwa segala yang surga dapat lakukan demi keselamatan umat Allah telah dilakukan. Pada akhirnya, kemenangan diraih, kekuatan-kekuatan musuh telah dapat ditanggulangi pada zaman Kores dan sepanjang zaman Kambises putranya. Jadi nggak usah kita bahas 3 tahun, lama sekali. Pertanyaannya, Yesus kok punya kuasa, kenapa harus 3 tahun? Tetapi kita tak usah pahami itu dalam Ulangan 29. Tetapi intinya adalah bagaimana diizinkan oleh kerajaan Media Parsi untuk bangsa Israel kembali back to home, ya. Kata MacArthur, I shall return to Manila. Artinya mereka akan, dan tepat mereka pulang ke Yerusalem. Ini Pak tips-tips yang sehat. Karena apa? Doa Daniel dan tentunya kuasa Michael yang begitu powerful. Ini Pak yang menarik. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Fajar ini ada tambahan. Silakan. Ya. Kita tahu mungkin saat ini di hari-hari terakhir, Amin. hari-hari terakhir apa virus corona ya. Iya. Virus corona merambah kita semuanya dan kita tidak bisa melakukan transaksi dengan keluarga dan lain sebagainya. Masalah lumpuh semua bisnisnya. Ini jadi satu masalah nasional, bahkan mungkin seluruh masalah dunia ya. Tapi Yesus mengendalikan itu semua, mengendalikan semua, dan kita tahu bahwa Yesus yang adalah pemenang di akhir. Kenapa kita tidak selalu pegang kepada Yesus? Berdoalah, memohon kepada Tuhan supaya kita tetap teguh, tetap kuat apapun yang terjadi, virus apa yang akan melanda. Tetapi itu memang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan juga. Tapi kita pegang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan itu semuanya, bahwa Dialah yang akan menjadi sebuah pemenang, dan kita ikut yang menang dan ikut yang kalah. Terimalah kepada Yesus, berpeganglah, ya tetap setia sama Yesus ya. Pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Kami berharap bahwa dari diskusi ini timbul inspirasi baru bagi kita agar selalu mengikut pemenang Yesus itu sendiri. Kita tetap setia mengikuti Dia hingga akhir. Baik, kita tutup diskusi kali ini. Kita minta Pak Kaunan untuk memimpin dalamnya. Oke, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, jadikanlah kami Allah Tuhan seperti Daniel untuk setia berdoa, memohon kepada Michael atau Yesus Kristus untuk memimpin kami, baik sebagai umat yang sisa dan juga siap untuk menjadi penjala-penjala ikan. Terima kasih Bapa, berkati para pemirsa yang sudah menonton acara ini. Biarlah pandangan mereka tertuju kepada buku Daniel dan dapat meraih satu pengetahuan yang tidak terbatas adalah tentang Yesus yang ajaib. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.